Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan yang memberikan kami kehidupan, boleh kami berkesempatan berjumpa dengan Tuhan, dan juga dalam bagian persekutuan jemaat, bertemu satu sama lain secara online. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dan beritakanlah firman bagi kami, supaya kami berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan leksionari untuk 20 Maret 2023. Wah, angkanya bagus, 2023. Ada 3 bagian, saudara-saudara. Yang pertama Mazmur 146. Yang kedua dari dari Yesaya 59. Ada ayat-ayatnya 9-19. Dan kemudian dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-20. Tetapi bacaan untuk kita renungkan pada hari ini, saya akan mengambil dari Yesaya 59 ayat 12 sampai dengan 15. Yesaya 59 ayat 12 sampai dengan 15. Dengarkanlah firman Tuhan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Demikian jauh membaca Alkitab. Berbahagia tiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Allah dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, Anda baca lagi ya sambungannya. Kalau bisa dari ayat pertama terus sampai 19, bisa lebih juga, silahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belakangan ini saya merasa miris. Kenapa? Karena pengadilan itu ditayangkan melalui televisi secara nasional. Bukan cuma seremoninya, tetapi seluruh proses, kata-kata dari A sampai Z. Nah, yang membuat saya miris bukan pengadilan yang ditayangkan, tetapi orang yang didakwa, orang yang diadili, itu ternyata banyak yang Kristen. Banyak yang ketika diangkat sumpah langsung memakai 2 jari. Tandanya tersangka dan terdakwa ini adalah orang-orang Kristen. Kadang-kadang yang menjadi korban juga orang Kristen. Sehingga keluarganya
yang mungkin emosional ikut ditayangkan. Sungguh menjadi sarapan dan makanan yang sangat berguna bagi penonton yang tahu isi seluk-beluk segala macam. Dari orang tua, dari pacar, dan orang yang dekat, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, apa sih gejala ini? Merupakan gejala yang baru? Tidak. Ternyata orang-orang yang mengikut Yesus itu tidak ada yang luput daripada tindakan-tindakan dosa. Hanya kadang-kadang tidak menyadari bahwa dosa itulah yang menyebab hubungan dengan Tuhan itu menjadi jauh. Seolah terputus bahkan. Jadi bukan karena Tuhan kurang kuasa atau telinganya kurang tajam mendengar, tetapi karena dosa yang kita lakukan. Itulah yang diterbitkan dalam berita Yesaya 59. Dan saudara-saudara, kita membaca bagaimana dalam tanda kutip ada pengakuan bahwa benar, kami ini memberontak terhadap Tuhan. Kami tidak mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Kami bahkan meninggalkan hukum, bertindak tidak adil, sewenang-wenang, dan tidak ada integritas. Kata-kata berbeda dengan akta, dengan perbuatan. Kadang-kadang kata-kata dalam hati terucap dalam kata-kata yang keluar dari lidah bibir. Dan kita mungkin merasa biasa. Mengucapkan sumpah serapah saja mungkin ya layaklah di dunia. Jangan lagi ada masalah-masalah yang menghadang. Ada rasa panas saja, atau hujan lagi, sudah tumbuh kekesalan, kemarahan, dan mulut kita tidak terkendali. Seolah-olah Tuhan itu tidak mau tahu dengan urusan kita yang menjadi terhambat gara-gara cuaca yang ekstrim, gara-gara gagal panen, dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dalam masa raya Prapaskah. Jangan cuma di dalam hari Rabu Abu saja, Ash Wednesday, kita merasa dosa kita begitu besar dan kita mau mengakuinya. Dan siapa yang bertobat diberi tanda salib yang ditorehkan di dahinya. Saudara-saudaraku, saya pernah diminta untuk membaca Alkitab dalam bahasa Inggris tentu di sebuah gereja Presbyterian di Amerika Serikat dalam rangka hari menjelang Paskah. Itu memang dilakukan melalui pos demi pos. Ada pos puisi, ada pos untuk bermeditasi, ada pos untuk menyanyi, sampai masuk ke dalam gereja. Ada tari-tarian juga, walaupun yang menari cuma perempuan. Bayangkan cukup dingin pada waktu itu. Jadi perempuan-perempuan ini bertelanjang kaki dengan baju yang menurut saya rada tipis, bisa menari dengan baik. Dan umat yang hadir sangat menikmati. Ya, pertunjukan berjaga-jaga menjelang Paskah itu. Ya, Sabtu Sunyi kalau kita katakan di sini. Stille Saterdag.
Nah, saudara-saudara, saya baca Alkitab dan saya agak tegang karena bicara dalam bahasa asing di kalangan orang-orang yang memang bahasanya itu. Saya juga heran kenapa saya terpilih. Tetapi saya merasakan sungguh ini sebuah anugerah Tuhan. Ada foto sebenarnya. Cuman yang motret gambarnya berdiri dari tempat duduk di depan mimbar tempat membaca Alkitab itu. Jadi kepala saya memang kelihatan. Dan yang menghubungi saya, kemudian di samping berterima kasih, mengatakan, ini luar biasa karena saya tidak mengharapkannya. You punya ungkapan dalam bahasa asing, ternyata sungguh menjadi teguran. Belum khotbah tuh katanya. Baru baca Alkitabnya saja, sudah kadang dilakukan dengan cara yang saya tidak sekedar membaca, tetapi agak sedikit melakukannya, ada lagunya. Walaupun tidak tahu lagu apa, tetapi ternyata itu sangat berdampak. Dan kebaktian berjaga-jaga itu diakhiri dengan ada penorehan minyak di dahi, ya, bukan lagi abu, tetapi minyak. Ya, ternyata itu merupakan juga tradisi berabad-abad. Ya, minyak zaitun yang menjadi pengungkap obat supaya ada pembersihan, pengampunan, penyembuhan. Saudara-saudaraku, kembali kepada Minggu Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu itu. Ada banyak hal yang kita mungkin akui. Ada seorang romo gereja Katolik yang mengatakan ada seorang ibu mau mengaku dosa. Minta waktu, betul, dia datang. Tapi yang dia ceritakan adalah kesalahan-kesalahan suaminya terhadap dirinya. Terus, si ibu seolah-olah yang paling baik, yang paling benar. Loh, itu pengakuan dosa atau mau mengungkapkan dosa orang lain? Kata romo ini. Jadi, dosa si bapak semoga diampuni. Tapi dosa ibu bertambah. Karena ibu bukannya meminta ampun, malah menambah dosa. Saudara-saudara, memang tidak mudah. Jadi jangan cari segala macam kejadian KDRT lah, atau berbagai-bagai tindakan yang mungkin tidak pantas, tidak senonoh. Tetapi mari kita lihat. Mungkin ketika perhatian kita lebih tertuju ke HP kita. Jangan pikir tidak dosa. Bisa jadi dosa karena duduk di lingkaran yang sama, tidak ada komunikasi, tidak ada tegur sapa, apalagi mengasihi. Itulah yang mungkin bisa kita diingatkan. Itu pun dosa. Karena tidak adil. Kalau orang tua sibuk sendiri dengan HP-nya. Anak-anak juga. Memang ketika makan, tangannya bisa mencari lauk yang mau disuap ke mulut. Tidak salah masuk. Tapi tangan tetap dan mata juga tetap lihat HP-nya. Jadi ada jari yang tidak mau pegang garpu, tapi lebih terikat kepada ponsel, telepon seluler.
Sungguh, saudara-saudara, keputusan ini tidak benar. Karena putusnya hubungan. Diam-diam. Dan jangan-jangan juga ketika kita berdoa, kita masih ingat, oh nanti kalau kita lama-lama berdoa, yang tadi menggembirakan itu hilang. Dan susah lagi nyarinya, dan sebagainya. Nah itu saudara-saudara, meninggalkan Tuhan bukan berarti pindah agama. Belum. Itu berat memang. Tapi juga ketika kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan lihat semua itu. Gusti ora sare. Tuhan itu tidak tidur. Dia melihat dengan jelas. Tidak ada bisa ditutup-tutupi. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Di luar sampai di dalam batin yang terdalam sekalipun. Jadi saudara-saudara, masa raya Prapaskah ini bukan saja menyambut Yesus yang mau merendahkan diri dan memberikan jalan menuju kepada Bapa melalui penderitaannya, tetapi juga yang mengingatkan supaya orang hidup dalam pertobatan karena kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan menolong kita, saudara-saudara, ketika ada banyak kesulitan. Tapi jangan kita cari jalan sendiri. Apalagi yang mementingkan diri. Oh aduh, bahaya. Bisa lupa diri kita. Dan akhirnya mungkin, ya kalau tadi saya memulai dengan miris karena banyak orang-orang berpangkat tinggi melakukan sesuatu yang menyedihkan. Padahal dia disumpah sebagai orang Kristen. Kita juga bisa, saudara-saudara, tanpa harus ada pengadilan. Karena kita pun berlaku tidak adil. Nah, inilah yang dinantikan. Ada pertanggungan jawab dari kita masing-masing. Supaya kita makin sadar diri bahwa kita tidak sepenuhnya bersih. Udah diampuni, masih berbuat dosa lagi. Padahal Yesus katakan, baik kepada perempuan yang ditangkap basah berzina, aku juga tidak akan menghukum engkau. Artinya, bebaslah engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Ingat, saudara-saudara, ketika Kain ketakutan karena melakukan tindakan kekerasan pertama yang luar biasa, pembunuhan adiknya sendiri, yang saya sering gambarkan sebagai perang dunia yang paling banyak korbannya. 1/4 penduduk bumi tewas, yaitu ketika Habil dibunuh oleh Kain. Saudara-saudara, kalau kita katakan cuma 4 penduduk dunia pada waktu itu, mungkin lebih kita tidak tahu, tapi baiklah kita rancang itu sebagai sebuah kuis. 1/4-nya ya berarti Habil mati ya 1/4-nya. Tapi setelah itu Kain ketakutan. Sampai Tuhan memberi tanda. Mungkin tanda di dahinya. Supaya dia tidak dibunuh orang kalau dia lagi pergi-pergi. Takut. Ya mesti itu terjadi kalau ada dosa. Nah seringkali dosa malah kita rasa sebagai sesuatu yang wajar sajalah, namanya manusia. Manusia ya memang begini. Inilah yang harus kita tinggalkan. Tuhan melihat. Dan tentu ini merupakan
hal yang paling penting. Oleh karena itu, renungan singkat ini saya beri tema dosa itu penghambat terbesar. Dosa itu penghambat terbesar. Jangan biarkan dosa yang menguasai. Tapi doa harus menguasai hidup kita. Biarlah kita bersyukur kalau kita masih diingatkan untuk datang dan terus-menerus ada dalam hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan, karena kami yang Tuhan telah benarkan dari orang yang jahat, yang berdosa, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kami juga diingatkan untuk hidup baru dan menunjukkannya dengan jelas, baik di rumah, di tempat bekerja, di tempat bergaul, dimanapun juga di gereja. Ada hubungan yang makin akrab, makin mesra, makin penuh dengan kasih satu dengan yang lain, dan terutama tetap menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan rohnya yang kudus dalam kehidupan hari lepas hari, melalui jalan yang sulit, tapi juga ketika kami mempunyai iman dan pengharapan yang teguh, karena kasih Allah tetap mengalir tidak henti untuk memberikan solusi bagi pergumulan kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan membuat sesuatu yang baru dan benar, adil. Karena kami memohon ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, itulah sapaan kali ini. Ya, kita akan jumpa lagi pada waktunya. Dan tentu selama itu kita akan tetap merasakan pemeliharaan, penjagaan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.